Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga jumlahnya, yang tidak akan bisa kita hitung jumlahnya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan-bosan yang memberikan nikmat kepada kita. Maka oleh karena itu, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan kita menggunakan nikmat ini ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita melanjutkan pembacaan Tashihud Du'a yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah taala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liwalidina wa lana jami'al muslimin. Kita sudah sampaikan pada pengajian yang telah lewat kaidah yang ketiga. Sebagian dari penjelasan kaidah yang ketiga yaitu al-ijabatu wa asbabuha al-batinah wal-zahirah. Sebab-sebab diijabahnya, ya, bagaimana diijabahnya, dikabulkannya doa-doa, dan apa saja sebab-sebab dikabulkannya doa, baik itu dari yang batin ataupun yang zahir. Ya, sebab-sebab yang batin atau sebab-sebab yang zahir. Pada pengajian yang telah lewat telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa kita, jemaah rahmati Allah. Ya. Allah pasti mengabulkan doa kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Tuhan kalian berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ya, dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hanya saja kita harus memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu. Jangan kita berputus asa, karena banyak orang berputus asa ketika berdoa. Ya, wah lain kita berdoa, kuat kita berdoa, nanti man doang nak kabulan. Ya,
berarti itu kita sudah mengedepankan suudzon kita kepada Allah. Lengi persangkaan kepada Allah, buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu. Ya. Kita sudah mengatakan, kita sudah menjelaskan bahwasanya sangat banyak cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Yang pertama sudah kita jelaskan bahwasanya di antara bentuk doa itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mau berdoa, dengan memilih berdoa dan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita terus istiqomah berdoa kepada Allah, itu sudah bagian dari pengabulan doa itu sendiri, walaupun belum terjadi. Ya. Dengan terus berdoa dan berdoa, ya, itu sudah bagian dari pengabulan doa itu. Nah, kemudian yang kedua, di antara bentuk cara pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah apa yang dirasakan oleh orang yang berdoa itu berupa apa? Ketenangan. Ya. Walaupun mungkin apa yang dia minta selama ini dek mana tekabulan lagu apa? Bilang jeluri ya tenang atina. Bagus idapna. Ya, tenang. Kemudian dia terus berusaha beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, terus dia berdoa dan terus dia menampakkan kalau dia ini makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, ya. Maka ini sudah bagian dari pengabulan doa itu. Ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa doanya orang-orang beriman itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang beriman. Nah, kemudian dijelaskan wa da'watul mu'min la turad, doanya orang beriman tidak ditolak. Wal khairu fima yakhtarahu Allahu lahu, dan kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Allah lebih nenau mbesi paling bagus di paiteh. Ya, ingat jamaah rahmat Allah, ketika kita berdoa misalnya, kita berdoa misalnya minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu apakah apa yang kita minta itu lebih baik untuk kita atau tidak baik. Ya. Allah lebih tahu, makanya Allah pilihkan untuk kita. Ya. Allah yang pilihkan kita itu. Allah lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untuk kita itu daripada kita sendiri. Bisa jadi jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita anggap baik bagi kita, namun ternyata tidak baik bagi kita. Ya. Demikian pula sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang tidak baik kita anggap tidak baik untuk kita, ternyata itu yang baik untuk kita. Ya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi sesuatu yang kalian anggap baik untuk kalian itu tidak baik untuk kalian, dan sebaliknya wa asa an taqrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian sesuatu yang kalian anggap buruk itu apa? Itu baik untuk kalian. Makanya saya paling tahu kebaikan tipe itu Allah paling tahu, ya, apa yang terbaik untuk kita. Makanya oleh karena itu ketika kita berdoa, doa kita belum diijabah oleh Allah, mungkin itu yang terbaik jemaah dari Allah. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa kita.
mungkin itu yang terbaik. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Allah milenan itu basic paling bagus. Makanya orang yang berdoa itu 3 keadaan. Ya. Pertama, bisa saja Allah kabulkan apa yang dia minta. Kemudian yang kedua, bisa saja Allah tabungkan doa itu. Ya. Allah tabungkan doa itu. Jemaah tadait tilek jelo kiamat. Nanti kita akan temukan pahalanya di hari kiamat. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala palingkan kita dari keburukan. Allah selamatkan kita dengan kelengian-kelengian. Allah selamatkan kita dari keburukan-keburukan. Ini 3 cara Allah mengabulkan doa. Bisa saja Allah kabulkan langsung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Ya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala simpankan doa kita itu dan nanti kita lihat dia di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu biha bi ihda thalath." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak ada di dalam doanya itu unsur dosa, atau tidak ada di dalam doanya unsur ingin memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan kabulkan doanya salah satu dari 3 hal. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Kemungkinan pertama, Allah segerakan, Allah kabulkan doanya secara langsung. Cash dari Allah, langsung kabulan doanya cash. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, wa imma an yudakhirahu lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua, Allah simpankan, Allah tabungkan doanya itu untuk hari akhirat. Sebuang ni doa ente si Allah, tabungan ni doa ente untuk piran jemaah di akhirat untuk daya dia. Kemungkinan yang ketiga, wa imma an yusarrifa anhu minas su' mithliha. Atau kemungkinan Allah akan selamatkan kita, Allah akan palingkan kita dari keburukan yang semisalnya. Ya. Dan ini yang harus kita pahami. Ya, sehingga kita tidak suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya setiap kita berdoa tidak lepas dengan telu niki jemaah rahmati Allah. Mungkin Allah kabulkan doa kita secara langsung, secara cash. Mungkin Allah SWT sebuah kita, karena mungkin Allah lebih menahu. Kembali lagi, Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Ternyata kita lebih butuhkan doa itu untuk hari kiamat kita besok. Ya, dan kita harus bersyukur kepada Allah. Atau mungkin Allah akan selamatkan kita dari keburukan. Mana contohnya? Allah kasih kita kesehatan, biang kita kesehatan, biang kita umur panjang. Ya, Allah juga kasih kesehatan kepada keluarga-keluarga kita. Allah kasih kita kecukupan rezeki. Allah lancarkan usaha kita. Ini juga bagian dari apa? Pengabulan dari doa-doa kita. Dan ini yang harus kita sadari. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh hafizahullah mengatakan, "Idzan fa'ala ad-da'i al-akhdha bil idzan fa'ala ad-da'i al-akhdhu bi asbabil ijabatil batinah wal zahirah." Maka oleh karena itu selayaknya bagi orang yang berdoa ini untuk melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, baik itu secara batin ataupun secara zahir. Kita akan sebutkan apa doang penyebab-penyebab dikabulkan doa secara zahir dan penyebab-penyebab dikabulkan doa secara batin. Qala hafizahullah,
Ammal batinah, adapun penyebab doa dikabulkan secara batin. Apa arti batin ini? Amalan dalam kita, amalan hati kita itu maksudnya amalan batin. Fa bi taqdimit taubah, fa bi taqdimit taubatil khalisati minal ma'atham atau ma'athim. Si pertama, jamaah dirahmati Allah, penyebab dikabulkan doa secara batin, maka kita terlebih dahulu bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Taubat, ini pertama. Bertaubat dengan seluruh dosa-dosa. Waraddul madzalim, waraddul madzalim, tulakan kezaliman-kezaliman yang telah kita lakukan, kembalikan kezaliman-kezaliman yang telah kita lakukan. Ya. Ngejek dengan misalnya, sudah kita menghina orang, datangi dia minta maaf. Ini namanya kembalikan kezaliman yang kita lakukan. Kalau itu dengan perbuatan, minta maaf. Atau kita mengambil barang orang, harta orang tanpa izin, datangi dia, minta keikhlasan. Ini namanya mengembalikan kezaliman yang kita lakukan. Atau kita pernah menggibah orang, mencaci maki, menyebarkan aib orang dan sebagainya dari dosa-dosa mulut lisan kita ini, datangi dia, kita minta maaf, minta keikhlasan. Ini namanya mengembalikan kezaliman. Kalau itu sifatnya harta, kembalikan. Sifatnya benda-benda, kembalikan. Ya, karena itu penghalang terkabulnya dosa itu lamun teu masih zalimin dengan. Kalau kita masih menzalimi orang, ya, itu penghalang doa-doa kita dikabulkan. Kemudian wa itabatil mat'am, bagusin apa sih keloran teh, apa sih kaken teh. Periksa makanan kita, perbagusi makanan kita. Pastikan itu dari yang halal. Ya. Pastikan apa yang kita makan itu dari yang halal. Bukan dari subhat. Dek jelas halal, dek jelas haram. Haramna. Ya. Apalagi sekarang musimnya ini mah serangan pajar apa istilahnya kan. Ya. Hati-hati. Ini subhat, ini orang tidak jelas halal dan haramnya, jauhi. Ya, tidak boleh itu. Ya. Nah, kemudian wal masrab, minuman kita, apa sih yang bilang jenuh ini kita perhatikan, pastikan dari yang halal. Wal malbas, pakaian kita, kelambi teh, kereng teh. Pokok kelambi sih kan untuk kelambi tutup aurat, pastikan itu dari yang halal. Wal maskan, tempat tinggal kita, tanah setahu hidup, tahu dendor, tahu bau, pastikan itu yang halal. Wal markab, tunggangan kita, kendaraan teh, motor teh, mobil teh, sepeda teh, semuanya itu harus diperhatikan. Minal kasbil halal, dari hasil yang halal, pastikan itu dari yang halal. Wajnabil muharramat, kemudian termasuk yang batin juga, jauhi hal-hal yang haram. Wat ta'affufi anis subhat, jaga diri dengan subhat. Jaga diri kita dari harta yang subhat. Apa subhat itu? Yang enggak jelas. Apa kata Rasulullah? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya subhat, tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Luwe dengan dia naum be subhat. Banyak manusia tidak tahu mana subhat itu. Makanya hati-hati. Ya, jaga diri kita dari harta yang subhat. Nah. Kemudian wa huduril qalbi wa thiqah billah.
Hadirkan hati kita ketika berdoa, jemaah. Jangan hanya tangannya yang angkat tangan berdoa, ya, mulutnya membaca doa, lagu hatinya masih ketok-ketik memikirkan ini dan itu. Ya, hati juga harus disebut hadir dalam berdoa itu. Wathiqatu billah, dan harus kita yakin kepada Allah itu. Kuat persangkaan kita kepada Allah. Wa quwwatur raja, dan kuat bergantungnya kita, berharapnya kita kepada Allah. Wa quwwatul laj'a ilaih, dan kuat kebersandaran kita kepada Allah. Wal khaifah, kita merendahkan suara, wa tadarru', ya. Kemudian wa qar'un nafs bitakhwif, kita takut kepada Allah. Wa tafwidi ilallah, dan kita serahkan urusan kita kepada Allah. Wa qat'in nazar amman siwah, kemudian putuskan pandangan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Petuk, ya, pandangan-pandangan kita, ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini dia jemaah rahmati Allah, ya, sebab dikabulkan doa secara batin. Tadi sudah sampaikan tentang sebab-sebab dikabulkan doa secara batin, amalan hati itu maksudnya. Sekarang yang kedua kata Syekh hafizahullah, wa amma dzahirah, adapun sebab-sebab dikabulkan doa secara zahir, secara luar kita. Yang tadi dalam, batin, urusannya dengan hati. Sekarang ini yang zahir, yang luar. Apa sebab-sebab dikabulkan doa secara zahir? Beliau mengatakan fa bi taqdimi amali salih. Yang pertama, dengan kita melakukan amal-amal saleh. Tegawe amal-amal saleh, semisal sedekah, ya, bersedekah. Kemudian wa taqdimil wudu, kemudian usahakan sebelum kita berdoa itu kita berwudu. Kemudian wassalat, kita sholat sebelum berdoa. Wa raf'il yadain, angkat tangan kita. Ini sebab dikabulkannya doa mengangkat tangan, sebagaimana pada pengajian yang lewat saya sampaikan. Waqtinami ma warada bihi dalil min annahu mu'innatul lil ijabah, dan kita memanfaatkan, ya, keadaan-keadaan yang berpotensi mengabulkan doa. Jadi ada keadaan-keadaan yang dimana keadaan-keadaan itu memberikan potensi waktu-waktu dikabulkan doa kita. Ya, mana saja dia jamaah rahmati Allah? Di antara, ya, keadaan-keadaan atau tempat-tempat yang di situ ada potensi, ya, ada waktu-waktu yang istijabah, waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa kita. Yang pertama, ammagtinamul awqat al-fadilah. Yang pertama, manfaatkan waktu-waktu yang mulia dalam berdoa. Ya, misalnya fafil am, waktu yang mulia yang berhubungan dengan tahun, ya, ad-du'a yaumu arafah, berdoa pada hari Arafah, karena niki setahun sekali, ya. Kemudian wa fi awqatil masyair li hujjaj, kemudian pada waktu-waktu melakukan ibadah haji, ketika dia berada di tempat-tempat yang ada di Mekah, ketika dia melakukan ibadah haji. Nah, kemudian waltimasi lailatul qadar, memanfaatkan malam Lailatul Qadar untuk berdoa di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini namanya waktu-waktu yang mustajab, ya. Yang sifatnya tahunan itu hari Arafah,
Ya, kemudian sifatnya tempat-tempat tadi ketika dia sedang haji. Kemudian juga sifatnya waktu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, wa fil ashhur, adapun sifatnya bulanan, ya, waktu yang mustajab yang sifatnya bulanan, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu waktu mustajab untuk berdoa. Ini perhatikan, karena banyak orang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Padahal lengan kelema terus 24 jam itu waktu mustajab untuk berdoa itu. Nih ibu-ibu perhatikan, karena dulu ibu-ibu lalai di bulan Ramadan, sibuk minyak bukan, sibuk minyak nih, jarang berdoa di Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal itu waktu yang mustajab. La siyama fil asril akhirah minhu, terlebih lagi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kemudian yang sifatnya mingguan, wa fil usbu', yang sifatnya mingguan, ya, yaitu apa? Yaumul Jumu'ah, jelu Jumat. Ya, ini waktu mustajab. Min julusil imam alal mimbar yaumal jum'ah, dari duduknya imam di mimbar ketika dia berkhutbah hari Jumat, hatta tanqadiyas shalah min dzalikal yaum, sampai selesainya salat Jumat. Bahkan ya Rasulullah SAW mengatakan fiha sa'atun la yuwafiquha abdul muslim, ya, di hari Jumat itu ada satu waktu tidaklah seorang muslim bertepatan dia berdoa di waktu itu, ya, dia berdiri sholat, dia minta kepada Allah sesuatu kecuali Allah kabulkan doanya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Kemudian di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, makanya Nabi mengatakan iltamisus sa'ah allati turja fi yaumil jum'ah ba'da salatul asr, carilah waktu yang mustajab berdoa pada hari Jumat, yaitu setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ini waktunya jarak sholat asar, ini waktu mustajab julu Jumat, jarak sholat asar sampai tenggelam matahari, ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, kemudian pada waktu-waktu tertentu yang hubungannya waktu-waktu piran berdoa paling bagus fil ashar, di waktu sahur. Ya, di waktu sahur ini perbanyak doa. Ya, waktu sahur no, yang kita mangan sahur no, yang waktu menjelang subuh itu. Ya. Kemudian wajawfil lail, tengah malam yang terakhir. Wasa'ah yaumul jum'ah, dan satu waktu di hari Jumat tadi sudah jelaskan setelah salat asar. Bahkan dikatakan innaha akhiru sa'atin ba'dal asr, di akhir waktu setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Kemudian wa amma iktinamul amakin syarifah, adapun berkaitan dengan tempat-tempat, jadi ada doa berhubungan dengan tempat-tempat di mana kalau kita berdoa di tempat-tempat itu mustajab doa kita, tempat-tempat yang mulia, di antaranya fi Makkah, di kota Makkah. Ya, semoga Allah SWT berikan kita rezeki kita berangkat ke Makkah haji dan umrah. Amin amin rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita. Kemudian juga di tempat-tempat orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian wa amma iktinamul ahwali salihah, demikian juga memanfaatkan keadaan-keadaan kita. Jadi keadaan kita itu kita gunakan, manfaat untuk berdoa. Misalnya itunya kita susah, kadu keadaan itu susah nih berdoa. Faddu'a inda zahfis suhub, di antara waktu keadaan di mana kita berdoa, di waktu keadaan itu dikabulkan doa kita, di antaranya ketika kita menyerbu musuh, ketika kita menyerang musuh itu kita berdoa lil mujahidin, tentunya bagi orang-orang yang perang ini. Ketika dia menyerbu musuh itu, disitu dia berdoa, itu waktu keadaan dikabulkan doa. Fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian piran malik keadaan inda nuzulil matar, kenyekina turun hujan. Ini jemaah kepada Allah, banyak kita tidak tahu sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, atau tahu kita namun jarang kita mengamalkan sunnah. Ketika turun hujan disunahkan kita berdoa, karena itu waktu mustajab, keadaan mustajab.
wa ba'dal wudu, setelah kita berwudu. Jangan berdoa yang panjang, kadang-kadang doa setelah wudu pun tidak terbaca, ya kan? Doa-doa setelah wudu pun tidak kita baca, padahal Rasulullah mengajarkan kita doa setelah wudu, ya. Nah, kemudian wa indal adzan, ketika adzan, ya. Kemudian wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Wa inda iqamatis shalah al maktubah, ketika ditegakkan salat maktubah. Kemudian lebih dekat lagi wa fi halis sujud, ketika dalam keadaan sujud. Rasulullah mengatakan fa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia bersujud. Fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Ya, nah ini apa namanya, keadaan-keadaan, dan banyak lagi di atas disebutkan. Hatta disebutkan di sini wa halis siyam, ketika kita sedang puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Hatta yuftirus shaim, sampai datang waktu berbuka. Nah, wa inda fitrihi, ketika berbuka juga waktu yang keadaan yang mustajab untuk berdoa. Wa da'watul hajj, doanya orang yang melakukan ibadah haji sampai dia pulang. Wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi, ya, doanya orang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Wa da'watul imamul adil, doanya imam yang adil. Wa da'watul walid, doanya kedua orang tua. Ingat ya, doa ina amak teniki mustajab. Maka terluwek ngendang doa tiba ina amak teh, ya, mustajab. Kemudian wa aqibati tilawatil Quran, berdoa ketika selesai membaca Al-Quran. Nah, kemudian berdoa ketika di majelis ilmu, ketika berkumpulnya kaum muslimin. Dan juga apa? Wa idza ta'aral mar'u minal lail, kenyikin teu uras tengah kelem. Misalnya tidur uras. Nah, itu ada doanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min 'abdin yata'ara minal lail, tidak ada seorang hamba yang terbangun dari tidurnya di waktu malam, fayaqul, dan dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Thumma yaqul Allahumma ighfirli, atau yad'u, atau dia berdoa, fayustajabu lahu, kemudian dikabulkan doa-doanya. Fa idza qama wa shalla qubilat salatuhu, lamun uras salat diterima salatna. Maulah doa ni wah hafal teh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni kaji. Nah, tekabulan doa teh nam. Kemudian lamun lebih bagus malik wudu ke salat, terima salat, diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia keadaan-keadaan yang sangat banyak sekali yang harus kita gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan, terutama menggunakan nama-nama Allah yang Maha Agung. Ya, kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan, jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Apa doang penyebab doa-doa tidak terkabulan? Pertama, jemaah rahmati Allah, terlalu berlebihan dalam berdoa. Berlebih-lebihan dalam berdoa, minta sesuatu yang gak mungkin. Mana contohnya? Ya Allah, jarian kaji malaikat. Tidak mungkin itu. Ini tidak dalam doa namanya itu. Ya Allah, jadikan kita nabi. Ini tidak dalam doa itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi minta sesuai dengan keadaan kita. Ya, walaupun dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, nah itu suatu yang enggak mungkin. Nah, kemudian yang kedua di antara penghalang doa kita apa? Ayyakuna da'i dha'ifan fi nafsihi. Dia terlalu lemah dalam berdoa. Maksudnya hatinya lemah, tidak khusyuk dalam berdoa. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyakunal mani' min husul ijabah.
Ya. Di antara doa kita dihalangi apa? Karena adanya penghalang-penghalang dikabulkan doa yang kita lakukan. Apa contohnya? Makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, ya, tempat tinggal kita haram, kendaraan kita haram, ya, dan sebagainya dari hal-hal yang menyebabkan doa-doa kita dihalangi dari terkabulkannya. Ya. Karena maksiat itu menghalangi doa kita dikabulkan. Di antaranya bid'ah, perbuatan bid'ah, ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, di antara penghalang doa kita jamaah kepada Allah, wa min asbabi takhalufil ijabah isti'jaluha. Ya, tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, tergesa-gesa dalam berdoa, maka itu tidak diperbolehkan tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian wajtanib asbabad du'a 'alaik minal madlum wa in kana kafiran. Jauhi juga melakukan kezaliman meskipun kepada orang kafir. Orang kafir tidak boleh kita zalimi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran." Takutlah kalian dengan doanya orang yang terzalimi meskipun dia orang kafir. Fa innahu laisa dunahu hijab. Karena tidak ada antaranya dengan Allah itu penghalang. Walaupun hadis ini diperselisihkan, ya, Al-Imam Suyuti mensahihkan hadis ini, Al-Imam Albani menghasankan hadis ini. Ya, jadi orang kafir tidak boleh kita zalimi. Ya. Kemudian bahkan lebih jelas lagi Nabi mengatakan ittaqu da'watal madlum, ya, wa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Rahul Bukhari. Takutlah dengan doanya orang yang terzalimi, ya, karena tidak ada di antara dia dengan Allah penghalang. Ya, jangan kita zalimi orang, baik ini zalim dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, atau menzalimi hartanya. Ya, dedek sabit gawe zalim, karena ini yang kalau orang yang kita zalimi berdoa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalangnya. Ya. Semoga jamaah yang dirahmati Allah kita diberikan, ya, kekuatan, diberikan kemudahan, ya, untuk mengamalkan sebab-sebab dikabulkan doa ini, dan kita diberikan kemudahan untuk meninggalkan segala hal yang menghalangi, menyebabkan doa kita terhalang. Sebagai penutup, ya, saya ucapkan, ya, saya sampaikan sebuah ucapan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, ma a'zamul farqu baina man nama wa a'yunun nasi sahiratan tad'u lah wa baina man nama wa a'yunun nas sahiratan tad'u alaih. Betapa besar perbedaan antara orang yang tidur sedangkan manusia di muka bumi mendoakan keburukan kepada dia, antara orang yang tidur sedangkan kebanyakan manusia di muka bumi mendoakan kebaikan pada dia. Artinya apa? Artinya jauhilah perbuatan kezaliman. Jangan sampai orang-orang yang kita zalim ini mendoakan keburukan kepada kita, namun kita berbuatlah adil kepada manusia, kita berbuat baik kepada manusia, sehingga mereka juga mendoakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk kita mengikutinya, dan kesalahan datangnya dari syaitan dan kekurangan ilmu pribadi, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.